Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita baca Alkitab kita pada Injil Markus 11 ayat 12 sampai 14. Judul perikopnya adalah Yesus mengutuk pohon ara. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada perikop kali ini tentang Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, kalau kita cermati, adalah hal yang mustahil kalau Tuhan Yesus tidak bisa menahan lapar. Bahkan disebutkan di Alkitab, Tuhan Yesus mampu berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 40 hari, sehingga tidak masuk akal kalau Tuhan Yesus tidak bisa menahan lapar. Dan tidak masuk akal juga yang dia adalah yang seorang Tuhan yang maha tahu, tentunya tidak mengetahui siklus alam pohon ara, di mana di sini dikatakan tidak dalam musim berbuah pohon ara. Bahkan Tuhan Yesus akhirnya kecewa dan marah, sehingga pohon itu pun dikutuk. Nah, dalam hal ini makna yang tersirat adalah seharusnya pohon itu menghasilkan buah yang baik, di mana dikatakan pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Nah, kita lihat pada Matius 7 ayat 17. Matius 7 ayat 17. Di sini firman Tuhan, "Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik." Nah, di sini kita telah dipanggil dari gelap menuju terangnya yang ajaib, sehingga kita dituntut untuk menunjukkan buah pertobatan yang nyata. Karena kita sudah dipanggil, tentunya terlebih yang sudah menerima dan penuh dengan Roh Kudus, diharapkan tetap menjaga dan menerima urapan baru agar buah-buah roh terpancar dalam kehidupannya. Sebagaimana kita lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sana disebutkan buah-buah roh ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Nah, inilah buah-buah roh yang merupakan sifat dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus, dan tentunya ini menunjukkan atau menandakan, mencirikan bahwa telah diam dan memenuhi dalam diri seseorang. Jadi Roh Kudus telah berada dan memenuhi dalam seseorang. Tentunya dengan demikian menunjukkan buah-buah roh yang bisa ditunjukkan. Bahkan dikatakan dari buahnya lah kamu mengetahuinya. Artinya perbuatan kita menunjukkan buah-buah yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kita. Kita lihat pada Yohanes 15 ayat 16. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16, di sini firman Tuhan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, di sini jelas ya bahwa dikatakan buah yang diharapkan adalah tetap, ya. Kita dipilih untuk menghasilkan buah yang tetap. Artinya buah yang tetap adalah kita senantiasa berbuah, ya, menghasilkan buah-buah roh, ya, tidak mengenal musim dan terus berbuah. Juga di sini tetap berarti juga tidak pindah-pindah, selalu berada di tempatnya, sehingga untuk menghasilkan buah yang tetap haruslah tentunya kita tetap berada atau melekat pada sumber segala berkat, sebagaimana kita lihat di Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Nah, di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian yang 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Nah, di sini dikatakan, ya, jelas bahwa selama kita tetap melekat pada pokok anggur, selama kita melekat pada Tuhan Yesus, maka kita bisa menghasilkan buah-buah yang tetap, tidak mengenal musim, ya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga untuk menghasilkan buah yang banyak, tentunya kita tetap senantiasa melekat pada sumber berkat itu. Nah, adapun risiko apabila kita tidak melekat pada pokok anggur itu, tentunya di sini juga dikatakan akan dipangkas dan dibuang, bahkan dimasukkan ke dalam api, ya. Di sini risikonya apabila seperti tadi juga dikatakan pada akhirnya juga buah ara itu dikutuk. Nah, karena memang diharapkan kita menghasilkan buah, sehingga kalau tidak menghasilkan buah itu akan dipangkas dan dibuang. Nah, mengenai hal ini juga ada ayat lain yang tetap perihal berbuah. Di sana juga dikatakan sudah jelas aturannya, kalau tidak berbuah itu akan dipangkas dan dibuang. Tetapi juga ayat lain mengatakan ketika pemilik kebun itu mengatakan untuk memangkas cabang yang tidak menghasilkan buah, pengerja masih meminta waktu. Tunggu dulu, nah, kita lihat setahun lagi kita beri pupuk yang baik, kita perlakukan dia dengan baik, siapa tahu tahun depan bisa menghasilkan buah. Nah, walaupun jelas dengan tegas dikatakan bahwa kalau tidak menghasilkan buah akan dipangkas dan dibuang, akan tetapi juga masih ada diberi waktu kita untuk berbenah diri, untuk menyadari bahwa kita dipanggil, kita sudah keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib, dan kita menghasilkan buah yang tetap. Itulah yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Demikian renungan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.